Kolbeck ini melakukan penelitian pada 72 anak. Karena dia ingin meneliti perkembangan moral, berarti kan dimulai sejak anak-anak. Di Chicago, karena beliau kan profesor juga di Chicago University. Dia ngambil anak yang usianya 10 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Kemudian anak-anak ini diteliti terus sepanjang 20 tahun. Diikuti terus, diuji terus, dicek terus kehidupannya. Ya dia melihat perkembangan moralnya. 20 tahun. Nah, bayangkan kalian apa ya sabar neliti sampai 20 tahun. Ya kan, kalian kadang-kadang nulis skripsi aja penelitian lapangan, ya kamu ngarang aja, lapangannya ndak ada. Kamu kira-kira. Nah, ini 20 tahun neliti beneran loh. Kalau kamu kan kalau neliti ngincer dananya, anggaran proyeknya saja. Jadi kalau ini serius, pingin tahu sejauh mana perkembangan moralnya manusia itu. Nah, ya setiap anak dalam jangka waktu tertentu diberi pertanyaan-pertanyaan di interview selama 2 jam. Nah, ini ya penelitian ini yang dilakukan oleh Kolbeck nanti melahirkan teori tahap-tahap perkembangan moral. Nanti caranya dia nguji itu pakai dilema moral. Nanti kita bahas lagi dilema moral seperti apa. Nah, jadi ini basisnya. Biar kamu ndak nganggep, wah Kolbeck itu jangan-jangan ngarang saja dikira-kira. Ndak, dia neliti beneran. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Jadi perkembangan moralnya manusia itu bisa dibagi dalam 3 level dan 6 tingkatan, 6 stage. Setiap level ada 2 tingkat. Level 1 namanya prekonvensional. Level 2 namanya level konvensional. Level 3 namanya level post-konvensional. Oke ya, kalian pahami saja. Dilihat, dipahami, didengarkan, dipahami. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Nanti kalau ingin tahu lagi ya ditengok lagi. Jadi ada level pre, ada level post, ada level konvensional. Level prekonvensional itu fokusnya kenyamanan diri. Jadi kalau orang melakukan kebaikan itu sebenarnya targetnya biar dia sendiri nyaman, enak. Nah, itu ada 2 tingkat. Tingkat 1 namanya tingkat hukuman dan kepatuhan. Nanti kita uraikan masing-masing tingkat. Kalau tingkat 2 itu keuntungan personal. Nah, ini aspek etik level 1, berarti yang paling bawah. Ada lagi naik 1 level etik kedua, level konvensional. Kalau tadi kan yang dilihat dirinya sendiri, kalau yang kedua ini orang lain. Dia sudah mulai kepedulian pada orang lain. Nanti ada 2 tingkat. Tingkat 3 yaitu menyesuaikan dengan keinginan kelompoknya, masyarakatnya. Dan tingkat 4 itu otoritas dan ketertiban sosial. Level 3 post konvensional, kalau yang tadi kan fokusnya pada yang lain, yang pertama fokus pada diri sendiri. Level 3 ini fokusnya pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai moralnya. Jadi bukan akunya, bukan orang lain tujuannya ya kebaikan itu sendiri, prinsip-prinsip moral. Ini level 3. Nanti ada 2 tingkatan. Tingkatan kelima itu kontrak sosial dan hak
setiap orang. Tingkat keenam, prinsip-prinsip etik universal. Jadi ternyata moralitas kita itu berkembang. Tidak macet, tidak kok orang itu tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba jadi murni sekali. Misalnya, Pak, saya ingin ikhlas, Pak, langsung terus bisa ikhlas, itu enggak. Ada tahapannya. Jadi moralitas kita juga bertahap. Meskipun nanti ada kritik juga, tapi kita pahami ini dulu. Jadi ayo kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini berarti masih dari level 1. Tahap pertama atau stage tingkat pertama itu orientasi moral yang hukuman dan kepatuhan. Jadi di tahap pertama ini, ketika seseorang melakukan kebaikan, itu motivasi utamanya adalah menghindari hukuman. Jadi saya patuh disuruh melakukan kebaikan ini biar tidak dihukum. Jadi jangan bohong loh, kalau bohong nanti tak jewer. Nah ini level 1. Khawatir hukumannya. Ke masjid ya kalau maghrib. Kalau tidak ke masjid, yo makan malamnya batal misalnya. Nah ini kamu takut ininya. Jadi kamu jadi orang baik karena khawatir hukumannya. Terus kamu jadi patuh. Ayo ngaji yuk. Ngaji itu baik. Kalau tidak mau ngaji yo besok tidak tak barengi lagi loh kalau ke kampus. Nah, wah gawat ini kalau tidak dibarengi, sekarang Gojek mahal misalnya. Terus kamu ikut. Bukan karena ngaji itu penting, tapi patuh disuruh karena khawatir dihukum. Ini level paling rendah. Boleh kamu konversi ke kepatuhanmu pada Tuhan. Ada kan orang yang patuh dalam beragama, alasannya takut dihukum. Tidak boleh, Pak. Boleh, tapi ini tahap moral level 1. Ya level 1 kan kalau ayam geprek belum terlalu pedas. Masih biasa saja. Jadi ini level paling awal. Ini anak-anak sebenarnya yang di level ini. Jadi kita melakukan satu kebaikan itu ya orientasinya biar tidak dapat hukuman. Dasarnya tentu saja ketakutan. Jadi kebaikan yang didasari oleh rasa takut. Ya orang-orang di level ini itu menganggap ini mesti benar. Kenapa? Karena efeknya jelek kalau tidak dijalankan. Nah, baik. Tapi yo ini ampuh untuk orang-orang yang di level ini misalnya kita ingin ngajak mereka pada kebaikan, yo kita ancam saja dengan hukuman yang menakutkan mereka. Jadi kalau tidak mau belajar, tidak boleh lagi main PS. Oh itu ngeri bagi anak-anak kecil yang suka main. Jadi boleh dipakai strategi untuk orang yang kamu tahu levelnya masih ini. Jadi termasuk mahasiswa itu kadang-kadang dosen kan juga pakai strategi ini. Kalau tidak ngumpul tugas, siap-siap kamu. Nanti nilaimu jatuh loh ya. Kalau nilaimu jatuh kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu tidak lulus-lulus, pacarmu lulus duluan. Ngeri itu. Oke. Ya kan kalau dia pulang kampung, wah apalagi dijodohkan, wah tambah kiamat duniamu. Oke ya. Oh itu kan ngeri. Terus kamu wah rajin ini, jangan sampai telat ini lulusnya. Baik, ini level moral paling dasar. Tahap 1. Naik satu level tahap moralitas yang kedua. Kalau tadi dasarnya ketakutan, kalau ini dasarnya harapan. Kamu melakukan perbuatan moral karena mengharapkan keuntungan. Jadi
yang benar menurut orang di level ini itu yang menguntungkan saya, yang memenuhi kebutuhanku. Kadang-kadang juga yang menguntungkan orang, tapi keuntungan bagi orang itu mengimbas padaku. Jadi lupa ada orang di level ini tapi melakukan perbuatan baik pada orang lain loh Pak. Iya, tapi dia melakukan perbuatan baik pada orang lain itu sambil berharap biar orang lain juga baik padaku. Nunggu balasan baiknya. Nah, ini berarti di level 2. Sebenarnya yang dipikir keuntungan dirinya sendiri. Oh, saya sekarang rajin sedekah Pak pada fakir miskin. Biar apa? Biar saya dapat balasan 700 kali lipat. Ya bodoh, yang nyari keuntungan kan balik ke kamu sendiri. Kamu kejar keuntungannya. Nah, ini moralitas level 2, tahap kedua. Hanya mencari keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya kamu ingin balasan yang baik untuk dirimu. Nah, ini moralitas level 2. Kalau tadi dasarnya takut dihukum, kalau ini nunggu hadiah. Nah, kalau mungkin pakai bahasa agama yang level 1 itu diancam dengan neraka, yang ini dijanjikan surga. Tidak masalah, ini tetap bermoral, cuma moral yang level 2. Jadi kategorinya tetap perbuatan baik. Yang di luar level itu kan yang tidak baik. Ini baik kok. Jenis perbuatannya mungkin sama. Sama-sama sedekah. Kalau yang pertama sedekah karena takut kalau tidak sedekah nanti dihukum, dimarahi, dikucilkan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua ini sedekah biar aku dapat balasan lebih banyak. Jadi begitu kamu habis sedekah terus kamu nunggu. Ini sudah 1 bulan loh. Kemarin aku sedekah 100.000 tapi kok enggak dapat 7 juta ya kalau dianukan. Kamu nunggu begitu. Nah, ini mengejar keuntungan pribadi. Ini level 2. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan, menunggu balasannya yang lebih baik yang kamu inginkan, kamu di level 2. Ke rumahnya dosen bawa buah 5 kilo. Baik sekali kamu sama dosen. Enggak Pak, biar nilai saya bisa naik misalnya. Nah, itu keuntungan yang kamu cari. Oke ya. Tapi kan jenis perbuatannya sama. Hanya motifnya yang berbeda. Itu yang membedakan tahap moralitas di mana kita ada. Baik, ini yang kedua. Yaitu ada contoh ketika kita menjadi sukarelawan biar dapat nama baik di tengah masyarakat. Nah, ini sukarelawannya bagus, tapi kan targetmu bukan kok membantu orang, tapi nama baik, statusmu lebih tinggi. Oke, baik. Jadi ini perbuatan baik yang motifnya hanya keuntungan pribadi. Oke, yang ketiga. Kalau ini berbeda lagi orientasi kebaikannya. Di level ketiga ini seseorang masuk ke ruang hidup sosialnya. Kalau tadi kan 2 level pertama itu masih sangat individual. Yang jadi fokus dirinya sendiri. Yang pertama tadi dirinya sendiri biar tidak sengsara, tidak susah. Yang kedua dirinya sendiri biar senang. Nah yang ketiga, ini level 3. Orang melakukan perbuatan baik karena ingin diakui, diterima, dianggap baik oleh masyarakatnya. Nah ini mungkin ya bahasa singkatnya ingin membangun citra. Kalau di banyak referensi ini level moralitas good boy, anak baik. Jadi kamu ingin dapat status anak baik.
Tiap hari kamu puasa Senin Kemis, kamu ke masjid terus. Terus kenapa kamu melakukan itu? Ya biar dianggap anak soleh. Nah ini level 3, menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Karena kelompokmu mengidealkan sosok manusia semacam itu, maka kalian menyesuaikan dengan itu. Kalau warga sini setiap kali pertemuan harus datanglah demi keguyupan. Kamu terus ikut ke sana melakukan itu. Jadi kesadaranmu untuk bareng-bareng bersama masyarakat dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan mereka. Meskipun itu sebenarnya mungkin bukan keinginanmu sendiri. Jadi cirinya orang di level ini, dia melakukan kebaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakatnya. Bagian dari loyalitasnya terhadap kelompoknya atau masyarakatnya. Dia ingin diterima, dia ingin dipercaya oleh kelompok masyarakat tersebut. Nah, kadang-kadang kan kalian begitu kan sama teman misalnya. Aku boleh ndak kalau kamu ndak ada, bajumu tak pakai saja. Sebenarnya kan kamu ndak mau jawab tidak, gimana nanti kalau saya jawab tidak, nanti aku ndak dianggap teman yang baik. Nah akhirnya ya sudah, silahkan kamu pakai saja. Ada apa dia, aku pakai saja, ndak apa-apa. Nah, ini kenapa kamu menyesuaikan dengan keinginannya orang lain dengan keinginan masyarakatmu. Ini dianggap lebih tinggi. Kenapa? Kamu tidak mikir dirimu sendiri. Meskipun motifnya sebenarnya demi dirimu juga yang dapat status di tengah masyarakatmu. Nah, sekarang banyak di situ saya contohkan. Misalnya ada temanmu curang. Sudahlah, kamu tahu saya curang kan, tapi tidak usah diributkan lah, tidak usah rame-rame, biarkan saja. Kita tetap teman toh. Ya, kita tetap teman. Ya sudah, diamlah. Nah, ini level 3 moralitasmu. Cuma yang kebaikan ya, kamu sayang pada temanmu atau membantu temanmu dalam rangka biar dia menerimamu, menganggapmu orang baik. Jadi menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Yang lain begitu, ya sudah saya begitu, biar saya diterima. Nah, misalnya kamu masuk ke masjid ini, kok yang lain sarungan semua ya. Wah, kalau saya pakai celana jangan-jangan nggak dianggap. Sudahlah aku tak pakai celana, biar diterima jadi santri di masjid ini misalnya. Nah ini namanya tahap moralitas level 3. Kebaikan yang kamu lakukan hanya dalam rangka menyesuaikan dengan keinginan kelompokmu. Ya alhamdulillah kalau circle-mu circle yang baik. Jadi penyesuaianmu lahirnya perilaku-perilaku baik, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau circle-mu circle tidak karu-karuan, ya perilakumu perilaku yang tidak karu-karuan. Jadi misalnya kamu punya geng khusus untuk geng kita, cirinya adalah bolos kuliah misalnya. Kalau yang tidak bolos kuliah jangan masuk circle kita misalnya. Kamu biar tetap di circle itu, terus kamu tega-tegakan bolos kuliah. Kalau kayak gitu bunuh diri kamu. Nah, ya bikin circle ya. Seandainya kamu levelmu ada di sini, carilah circle atau bikinlah circle yang positif. Sehingga keinginanmu diterima itu ya melalui perbuatan-perbuatan positif. Pokoknya kalau kelompok kita, circle kita ini tidak boleh lulus kuliah lebih dari semester 8 misalnya. Kalau lebih semester 8 kita keluarkan misalnya. Itu kan bagus. Kalau kelompok kita ini minimal seminggu harus sodako 1 juta ya misalnya. Kan kamu otomatis sodako. Iya. Ya enggak tahu ya sodako. Sopo ngerti ya circle-nya anak-anak konglomerat. Kalau kamu enggak mampu berarti kamu bukan circle itu. Jadi itu tahap ketiga. Menyesuaikan dengan keinginan kelompok. Lanjut ya. Tahap keempat sekarang. Ini lebih tinggi. Di tahap keempat ini
orang memang tidak egois lagi dirinya, sudah keluar dari dirinya. Kalau tadi mengikuti orang lain, kalau ini patuh mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Misalnya hukum, adat, konvensi sosial. Nah, ini perbuatan baik itu ya menjalankan hukum atau aturan yang sudah disepakati. Mendukung aturan yang ada. Kenapa kok kamu tidak mencuri barangnya temanmu? Di sini ada aturannya, Pak. Tidak boleh mencuri barangnya teman. Nah, ini kamu ada di level 4. Jadi di level ini kamu butuh aturan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau aturan-aturannya cocok, ya alhamdulillah kamu jadi orang baik. Baik dan buruk itu definisimu adalah sesuai aturan. Di zaman saya kuliah itu di kos-kosan sebelah saya ada aturan apel paling malam sampai jam 10. Saya tidak tahu sekarang sudah lebih apa malah kurang. Jadi itu kan aturan. Nah, kamu patuh pada aturan itu kan kamu disebut anak baik di tengah masyarakatmu. Dasarnya apa? Kamu mematuhi aturan. Ya meskipun mungkin bagi orang tertentu sampai jam 10 itu terlalu malam, Pak. Wong saya apelnya itu habis asar kok misalnya. Atau bagi yang lain masih terlalu sore, Pak. Oh, sampai jam 10 saya belum sholat isya, nanti tadarusan, yasinan, tahlilan. Oh, bisa sampai setengah 10 itu tidak sempat apel misalnya. Nah, tapi aturan ya aturan. Begitu kamu patuh, kamu disebut orang baik. Jadi kalau apel lihat jam, wah jam 10 lebih 1 menit melanggar aturan kamu sudah. Jadi harus pas maksimal jam 10. Nah, ini cara berpikir hukum dan tertib sosial. Aturan itu kan dibikin untuk tertib sosial. Jadi bayangkan kalau kamu apelnya pulangnya sampai jam 1 apa jam 2. Itu kan namanya bukan apel tapi nginep. Ya. Oke ya, baik. Kadang-kadang ada apel tapi tidak kelihatan karena sandalnya dibawa masuk sekalian terus kamarnya ditutup. Ya, kamu pengalaman mesti ya yang gitu-gitu. Bapak kosmu tidak tahu kalau ada orang di dalam, sandalnya kamu bawa ke dalam kamar. Oke, ini tidak ngajari lo ya. Biar tidak ketahuan kalau ada orangnya. Baik ya, ini standar keempat. Kalau kalian masih perlu aneka ragam aturan untuk jadi orang baik, ya levelmu level 4. Jadi baik itu didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap aturan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lebih tinggi dari yang keempat. Ini mulai level 3 sekarang. Fokus pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip moral. Jadi yang pertama itu kalian fokus pada dirimu sendiri. Yang kedua, yang 3, 4 itu fokus pada orang lain di luar dirimu. Yang ketiga ini fokus pada kebaikan itu sendiri. Nilai kebaikan itu sendiri. Nah, ini nanti tahap 5 dan tahap 6. Yang kelima adalah kontrak sosial dan haknya individu. Orang menyebut yang kelima ini kadang dengan istilah utilitarianisme rasional. Fokusnya apa? Kebaikan itu harus didasarkan pada tercapainya kebahagiaan sebagian besar orang dan tidak melanggar hak-hak individu. Jadi individu itu dipandang punya nilai sendiri.
boleh punya pendapat sendiri yang harus kita hargai. Bahkan bila perlu, hukum, aturan, adat yang tidak menghargai individu, ya harus diprotes. Aturan kok malah menyusahkan, ya harus diperjuangkan untuk diganti. Ini di level 5. Jadi yang diperjuangkan apa? Nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ada sih Pak sekarang aturan, tapi kok rasanya tidak adil, ya protes. Jadi ini di level 5 ini fokusnya pada hak-hak individu, kemanusiaan, juga kontrak sosial. Kontrak sosial itu kesepakatan bersama. Jadi kalau ada kesepakatan bersama, ya semoga tidak nabrak hak-hak individu. Atau kesepakatan bersama dalam keburukan. Harusnya kan sepakat itu dalam kebaikan. Mungkin saja orang sepakat dalam keburukan. Nah ini harus diprotes. Karena kebaikan itu merupakan haknya individu masing-masing orang. Jadi kalian jangan bikin kontrak sosial, yuk kita sepakati bareng-bareng ya. Kita bolos saja misalnya, tidak boleh. Meskipun kesepakatan itu kan nanti hasilnya nilai kebenaran. Sesuatu yang disepakati itu kan jadi kebenaran yang berlaku bagi yang menyepakati. Tapi di level 5 ini ada fokus pada hak. Tidak boleh ada yang dilanggar haknya, tidak boleh ada yang dizolimi. Kalau ada aturan kok nabrak melanggar hak kezoliman dan lain sebagainya, ya dia harus diprotes. Kita berjuang di situ, contohnya kita berjuang memprotes aturan yang membolehkan korupsi misalnya. Siapa tahu nanti pada saatnya ada aturan korupsi itu boleh, asalkan di bawah 1 miliar lah, berapa sih? Nah, misalnya kalau ada aturan kayak gitu, ya jangan kamu ada di level 4 tadi. Kalau yang di level 4 tadi ya memang aturannya begitu, mau gimana? Kalau memang undang-undangnya begitu, mau apa? Kan begitu di level 4. Nah, level moralitas yang kelima ya tidak berhenti di aturan. Kalau aturannya nabrak nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan, ya diprotes. Nah, berarti kalian ada di level 5. Jadi tidak hanya ikut arus saja, tapi punya suara sendiri yang dasarnya adalah hak individu, hak-hak kemanusiaan. Oke, lumayan level 5. Ada lagi puncaknya level 6. Level 6 ini kalau kata Kohlberg jarang orang nyampe level ini. Orang di level 6 itu keputusan moralnya murni didasarkan prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan universal. Dan itu tidak ada syarat. Kenapa kamu melakukan kebaikan? Ya karena itu baik. Jadi tidak ada hipotetis, tapi kategoris kalau pakai istilahnya Immanuel Kant. Ini yang orang menyebutnya mungkin ketulusan, keikhlasan. Jadi melakukan kebaikan tidak ada pamrihnya apapun selain bahwa kebaikan itu memang baik, harus aku lakukan. Di sini kebaikan bukan cara. Kalau cara kan dalam rangka memperoleh sesuatu. Tetapi dia adalah buah atau hasil. Kalau hasil kan selesai sudah. Saya melakukan kebaikan ya karena itu baik. Efeknya apa? Tidak tahu. Kalau tadi dari awal sampai akhir kan selalu ada motif, selalu ada latar belakang, selalu ada target selanjutnya. Nah, kalau di yang ke-6 ini tidak. Sekarang kebaikan itu kita jalankan karena yang baik itu baik. Nih, 6 sudah ya. Nanti teman-teman coba cek, kalian itu ada di level mana. Cuma
ngeceknya nanti ada caranya sendiri kalau menurut Kolbeck. Nah, ini beberapa uraian tambahan dari Kolbeck. Tingkat prakonvensional, kata Kolbeck itu dari hasil penelitiannya ya, kebanyakan ada pada anak di bawah usia 10 tahun. Jadi di bawah 10 tahun itu ya berarti ya umur 2 sampai 9 tahun. Yang tadi hukuman, menghindari hukuman atau mencari keuntungan. Jadi perbuatan moral yang dasarnya hukuman dan keuntungan itu usianya 10 tahun ke bawah. Jadi kalau kalian melakukan tindakan bermoral kok karena ketakutan atau karena mengharapkan sesuatu, ya berarti moralitasmu moralitas 10 tahun ke bawah. Jadi tidak ngomong jelek ya, karena isinya ini semua perbuatan baik, cuma masih kanak-kanak levelnya. Nah, kalau yang tengah-tengah konvensional, yang mulai berpikir orang lain, ini remaja atau orang yang mulai dewasa. Berarti yo ABG dan mahasiswa semester awal lah ya. Kalau yang semester akhir itu mungkin sudah sangat dewasa. Apalagi yang tidak lulus-lulus, wah itu sudah sangat dewasa sekali harusnya. Jadi tingkat konvensional itu remaja dan orang-orang yang awal usia dewasa. Yang tadi ya, pertimbangannya yang difikirkan orang lain. Kalau tingkat pasca konvensional, ini orang yang dewasa yang kalau menurut Kolbeck itu 25 tahun ke atas. Kalau di sini ada yang usianya 25 itu berarti sudah dewasa. Makanya menikah itu 25. Berarti kamu dianggap sudah dewasa. Rasulullah nikah ya 25. Itu usia yang sudah matang secara moral. Jadi saatnya ya, kalau ada yang usia 25, kamu sudah matang, sudah dewasa, sudah boleh nikah kalau ada calonnya. Yo. Ayo kalau ndak ada mau nikah sama siapa? Boleh. Oke ya. Yo, sunnahnya kalau ikut Nabi kan 25. Jadi kamu kalau 25 nikah itu dapat sunnahnya. Kalau di luar itu berarti bid'ah kamu. Iya kalau lo kan lawannya sunnah kan bid'ah. Jadi kalau kamu nikah kok, wah saya besok aja Pak 27, oh, bid'ah itu. Sunnahnya 25. Oke, jadi ini hanya orang dewasa biasanya yang bisa pasca konvensional. Kata Kolbeck, tahap ke-6 itu jarang orang mencapai. Yang disebut oleh Kolbeck, orang-orang yang sampai tahap ke-6 itu Gandhi, Martin Luther King, juga Galileo. Ya mungkin karena Kolbeck kan tidak pernah baca-baca Sirah Nabawiyah, kisahnya sahabat-sahabat. Itu beliau ngertinya ya orang-orang itu. Bisa dimaklumi. Jadi memang sulit untuk nyampe tahap ke-6 ini. Orang yang melakukan kebaikan secara tulus, tanpa pamrih apapun, bahkan juga bukan nama baiknya, juga bukan citranya, juga bukan keuntungan apapun selain kebaikan itu sendiri biar hidup. Nah, ya kalian harus menuju ke sana, latihan. Nah, karena ini tahap-tahap, ya kalau bisa kalian itu naik selevel-selevel. Nah, ada lagi beberapa catatan. Ini nanti yang bisa memancing kritiknya orang. Jadi yang pertama, tingkat penalaran moral yang tadi 6 tahap itu, kata Kolbeck biasanya tambah meningkat. Orang itu tambah usia tambah meningkat. Nah ini nanti ada yang mengkritik, ada juga kok orang itu yang tidak meningkat-meningkat. Sampai usia tua tambah nakal, tambah tidak karu-karuan misalnya. Masih ada. Jadi
asumsi bahwa orang usianya bertambah, kematangan moralnya bertambah, mungkin perlu dibahas lagi. Nah, setiap tahap punya jenis pertimbangan moral yang berbeda. Tidak hanya konsep moral yang berbeda. Jadi, kenapa sih orang itu menganggap hukuman sebagai porosnya moral atau menganggap keinginan keuntungan sebagai porosnya moral, yaitu jenis berpikirnya, nalar moralnya seperti itu. Jadi ganti level itu tidak selalu modelnya pengembangan, tapi ini ganti cara berpikir moralnya. Jadi naik level itu berarti berubah cara berpikirnya tentang moralitas. Jadi tidak serta-merta kemudian levelnya naik itu sebenarnya kelanjutan sebelumnya, tapi tidak. Ada juga yang perubahan pemikiran, karena setiap level pemikiran moralnya beda. Nah, ada lagi konotasi di tulisannya Kolbeck itu, ini sifatnya urut. Tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Jadi ini juga boleh dikritik. Urut itu ya, orang itu kalau belum melewati tahap-tahapan moral tadi, tidak mungkin dari level 1 tiba-tiba level 6. Biasanya ya setingkat-setingkat. Logiknya begitu, tapi mungkin kalau dalam agama kan ada orang-orang tertentu itu yang mengalami loncatan luar biasa. Dari penjahat terus jadi wali juga ada. Dari orang yang amoral jadi sangat bermoral juga ada. Ini loncatan-loncatan. Perlu kalian bahas kembali apa ya sama sekali harus urut dan tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Ini perlu dibahas lagi. Kemudian ada lagi tahap ini prepoten. Prepoten itu kita sudah bisa kok 6-6-nya itu, cuma yang kita aktualkan yang mana dalam hidup ini. Jadi ini namanya prepoten, itu potensi yang sudah ada dalam diri kita sebelumnya. Kita itu bisa di tahap mana saja. Kita mau 6 sekarang kita mampu. Hanya saja kita mungkin karena berbagai faktor tadi, sensitivitas, pemikiran, situasi, pertimbangan dan macam-macam, terus kita masih belum menghidupkan daya kita yang nomor 6. Daya moral yang nomor 6. Kita masih sibuk di daya moral nomor 1 dan nomor 2. Padahal kita bisa kok. Kita itu kan mau curang bisa, mau berpamrih bisa, mau tulus juga bisa. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau takwa bisa, mau fujur bisa. Potensi ada dalam diri kita. Tergantung kita laksanakan yang mana. Dan kata Kolbeck ini universal. Manusia dimanapun ya tahap ini dilewati. Baik, kalau ini bisa kita diskusikan. Nah, sekarang cara mengukurnya. Saya kasih contoh ya. Ini yang dilakukan oleh Kolbeck pada anak-anak yang dia teliti. Jalan mengukur level moralmu ada di mana dengan cara coba kamu bahas dilema moral. Kamu komentari dilema moral. Jadi komentarmu terhadap dilema moral, pandanganmu tentang dilema moral itu akan jadi kunci kamu ada di level mana. Nah, ini yang disodorkan oleh Kolbeck pada yang dia teliti anak-anak itu antara lain ini, dilema moral, orang menyebutnya dilema Heinz. Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang hampir meninggal karena kanker. Nah, tidak ada obatnya, cuma ada satu obat yang bisa menyelamatkan perempuan ini. Obat ini satu-satunya ada di satu apotek yang meracik dan menemukan seorang apoteker di kota itu.
Sayangnya oleh apoteker ini, obat ini dijual sangat mahal. 10 kali lipat dari harga biasa. Nah, harga produksinya 200, dia menjualnya 2000 untuk 1 dosis kecil. Nah, suami perempuan yang sakit kanker tadi yang namanya Heinz, ini kan dia butuh obat itu untuk istrinya. Cuma dia tidak punya uang. Uangnya cuma sedikit. Dia pinjam kemana-mana dapatnya cuma 1000. Masih belum dapat obat tadi. Dia sudah merayu apotekernya bahwa istriku ini loh sekarat. Dia mau meninggal. Satu-satunya obat ya obatmu itu. Kalau boleh obat itu saya beli $1000. Tapi kalau tidak boleh sudahlah. Saya ambil sekarang nanti jadi utang. Saya lunasi nanti. Tapi si apoteker ini kukuh saja ndak. Saya yang punya obat ini, saya yang menemukan, saya capek-capek yang mikir meracik. Saya tidak akan melepas obat ini tanpa uang $2000. Nah, Heinz ini terus dia, wah ini buntu jalannya. Dia putus asa. Terus dia kemudian merencanakan, baiklah kalau tidak boleh saya beli, saya curi sajalah. Nanti saya nunggu sepi, tak bobol saja apoteknya. Nah, menurutmu tindakannya Heinz bobol apotek itu baik atau tidak? Nah, ini namanya dilema moral. Kalau tidak dibobol, istri mati. Tapi kalau dibobol, tidak boleh mencuri barangnya orang, maling. Nah, ini dilema moral. Kalian jawabnya seperti apa? Ini nanti menentukan levelmu ada di mana. Coba kita lihat ya. Level 1, kita lihat tipe jawabannya level 1. Orang di level 1, mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang menentukan alasannya. Orang di level 1 yang boleh, mungkin alasannya boleh dia mencuri obat itu. Karena harganya kan sebenarnya cuma 200, bukan 2000. Mencuri saja, karena nanti kalau istrinya mati, dia akan depresi. Kalau istrinya meninggal, dia stres. Biarlah, tidak apa-apa. Orang level 1 kan menghindari sakit dan menghindari kesengsaraan. Nah, nanti kalau istrinya meninggal kan susah aku. Jadi mencuri saja, tidak apa-apa, nanti tobat. Kalau sudah istrinya sembuh. Nah, itu yang alasannya boleh. Jadi kalau ada yang membolehkan dengan alasan ini, biar kamu tidak depresi. Depresi itu susah loh. Ini level 1 berarti. Atau tidak membolehkan. Tidak membolehkan alasannya, kamu jangan nyuri, nanti kamu susah juga. Kalau ketahuan, mungkin kamu tertangkap. Sekarang CCTV banyak di mana-mana. Nanti kamu malah dipenjara. Dipenjara susah loh. Jadi kalau ada yang jawab, jangan mencuri, nanti kamu dipenjara. Itu berarti dia level 1. Pertimbangannya menghindari rasa sakit. Menghindari kesulitan. Nah, level 2 sekarang. Level 2 tadi mencari keuntungan. Level 2 yang membolehkan argumennya, silahkan saja kamu curi obat itu. Istrimu membutuhkan itu. Apotekernya ndak rugi. Ndak apa-apa, nanti kamu bayar lagi. Akhirnya kan semuanya untung. Kamu untung ya apotekernya dapat ganti. Ndak apa-apa, curi saja dulu, ndak masalah. Toh kamu ingin bayar kan, nantinya kamu anggap utang. Alasan pertama, berarti mencari mikir keuntunganmu saja. Alasan kedua mungkin tidak boleh. Tidak boleh, jangan mencuri. Karena kalau kamu mencuri, mungkin saja kamu tertangkap. Kamu kan terus tidak untung. Atau istrimu itu kan sudah terminal penyakitnya. Kemungkinan istrimu meninggal sebelum kamu keluar dari penjara. Tidak ada gunanya juga. Dan
Jangan mencuri, tidak boleh. Kenapa? Loh, apoteker itu tidak salah. Dia yang punya kuasa atas harga. Jadi, kalau alasan-alasan ini yang diajukan berarti ada di level 2. Jadi baik boleh atau tidak boleh. Sekarang kita lihat yang level 3 dan level 4. Kalau yang level 3 itu kan tadi menyesuaikan keinginan orang lain di kelompok kita, circle kita, masyarakat kita. Yang boleh mencuri. Orang di level 3 ini membolehkan mencuri. Alasannya apa loh? Masyarakat kita itu seneng loh kalau ada suami rela berkorban untuk istrinya. Jadi kalau ada suami punya prinsip, ndak apa-apa sudah, aku di penjara, aku susah, ndak apa-apa asal istriku sembuh. Itu kan kalau viral itu kan masyarakat mesti belo laki-laki ini. Tidak usah khawatir wis. Nanti kamu viral, tenang aja, dibela orang se-Indonesia wis. Ini sebenarnya moralitas level 3. Jadi pertimbangan perbuatanmu itu mencocokkan dengan selera masyarakat, keinginannya masyarakat. Tapi boleh juga tidak. Yo ingin menyesuaikan selera masyarakat, tapi tidak milih yang mencuri. Kenapa? Kalau nanti kamu mencuri, jadi aib di keluargamu, di masyarakatmu untuk seterusnya. Jadi kalau kamu cerdas ya, boleh kamu pertimbangkan ya. Seandainya kamu tidak bisa membeli obat itu karena apotekernya dimahalkan, terus istrimu meninggal, kamu tidak akan ada yang menyalahkan. Bukan salahmu, kamu sudah berusaha maksimal, tidak diberi. Masyarakat tetap setuju padamu. Tapi kalau kamu mencuri, nama baikmu jatuh. Kamu punya cacat sekarang. Biar saja kamu tidak usah beli, juga tidak usah nyuri. Ya kalau istrimu meninggal, ya takdirnya. Tapi sekarang kalau kamu tidak nyuri dan istrimu meninggal, nanti kalau viral, apoteker ini habis diserang netizen se-Indonesia. Nah, ini level 3. Level 4 yang dasarnya hukum. Level 4 tadi kan aturan dan hukum. Boleh curi saja obat itu. Karena kalau engkau tidak melakukan apa-apa, engkau akan merasa bersalah. Dan apoteker itu kalau dibiarkan saja, dia jadi presiden buruk. Lama-lama orang nyari keuntungannya sendiri dan masyarakat akan hancur. Kalau semua orang perilakunya begitu. Jadi ini level tertib sosial tadi. Berarti apa? Yo biar masyarakat tertib, yo apoteker itu harus merasakan punishment-nya. Curi saja tidak apa-apa. Cuma yang tidak boleh alasannya ya jangan mencuri. Betapapun mencuri itu salah, secara hukum keliru. Kalau orang kemudian dibiarkan menghakimi sendiri, memutuskan sendiri tanpa peduli dengan hukum, ya tatanan akan rusak. Jadi baik boleh mencuri atau tidak boleh mencuri, ya ada argumennya sendiri. Cuma jenis argumen semacam ini menandakan orang ini ada di level 4 moralitasnya. Nah, tapi kamu nanti cari dilema yang berbeda ya, biar kelihatan kamu ada di level mana. Nanti kalau dilema yang sama ini nanti kamu copy paste level 6. Saya level 6 aja Pak. Jawabanku ini cocok sama level 6 ya Pak. Kamu milih mesti kan. Cari dilema yang lain lah. Nanti dilihat tipe jawabanmu kayak gimana, kamu ada di level mana. Kalau level 5 jawabannya, kalau boleh, argumennya biasanya mencuri itu dalam situasi semacam ini tidak boleh disalahkan. Kok ada hukum yang menyalahkan orang mencuri dalam situasi semacam ini? Hukumnya yang harus diganti.
hukumnya ndak beres itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, ndak. Apapun yang terjadi kamu jangan mencuri. Kenapa? Karena obat itu haknya apoteker. Jangan kamu langgar haknya. Yo, dia kalau mau memberikan padamu, dia orang baik. Tapi kalau dia tidak mau memberikan padamu, itu hak dia. Wong itu barang miliknya dia. Atau dia jual mahal, ya itu haknya dia. Nah, jadi ini beda level. Jadi nanti argumenmu yang mana menunjukkan level moralmu di mana. Yang keenam, yang prinsip etik universal tadi, tipe argumennya ya dia boleh mencuri. Kenapa? Karena ketika orang harus milih dari satu di antara dua perbuatan, dia harus milih nilai moral yang paling tinggi. Jadi misalnya yang satu nilai hak ekonomi seseorang, yang satu nilai kehidupan seseorang. Loh, antara hak ekonomi dengan nilai hidup tetap lebih berharga nilai kehidupan. Itu loh. Antara kenyamanan, kesenanganmu sepak bola dengan nyawa segitu banyak orang. Nah, itu kan yang harus kamu bela kan tetap nyawa. Ini level 6. Nah, itu. Ya nanti setelah ini kamu boleh menganalisis dengan dilema moral ini kasusnya PSSI itu. Itu kira-kira ada di level moral mana ya orang-orang itu. Oke, jadi ini prinsip yang keenam. Boleh mencuri karena yang diperjuangkan dalam mencuri itu nilai moral tinggi, yaitu kehidupan, nyawa. Ada lagi yang jangan mencuri. Karena dengan kamu mencuri, sebenarnya kamu sedang nabrak prinsip moral yang kamu sendiri meyakini kebenarannya, yaitu penghargaan terhadap haknya orang lain. Kalau kamu nabrak ini, sebenarnya kamu nabrak hati nuranimu sendiri, nabrak standar kejujuranmu sendiri. Jadi betapapun jangan mencuri. Oke ya. Nah, Pak, itu kok boleh dan tidak boleh semua? Ya namanya dilema. Setiap orang akan milih sesuai sudut pandangnya sendiri. Nah, pilihanmu dan alasanmu itu nanti menunjukkan kamu ada di level moral yang mana. Nah, disitulah kunci profil moralmu. Jadi teman-teman tidak harus sekarang kan ngerti teori ini, nanti kamu bisa menganalisis yang rame di medsos, yang gegeran tentang ini, itu nanti kelihatan orang ini ada di level moral yang mana. Wah, kok alasannya misalnya nabrak hukum yang tidak adil, yo tetap harus kita kritisi, tidak harus kita ikuti. Oh, itu berarti level moral keempat orang ini. Ada yang bilang, yang penting nilai kemanusiaan, yang lain itu nanti dulu lah. Yang penting ini loh, nyawa, nilai kehidupan ini nomor satu. Oh, dia mungkin ada di nilai kelima atau keenam, ada di tahap ketiga dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut tahap-tahap perkembangan moral. Idealnya manusia itu semakin berumur, semakin naik level moralnya. Meskipun ya ada orang yang mandek di level tertentu, atau mungkin karena situasi terus degradasi. Kemarin level 6, sekarang balik lagi ke level 1.